Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Bu Rani akan membahas tentang struktur teks deskripsi untuk kelas 7. Nah, anak-anak, masih ingat tidak pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ciri, tujuan, dan isi teks deskripsi. Dan kali ini kita akan membahas tentang struktur teksnya ya. Ada yang tahu tidak struktur teks deskripsi ada berapa? Ya, ini ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Ada yang tahu juga tidak ketiga struktur teks deskripsi ini maksudnya apa? Kalau tidak tahu, boleh dikasih tahu lagi ya. Yang pertama tadi adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini berisi gambaran umum tentang objek. Objek ini bisa berupa benda, tempat, atau seseorang. Dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi rincian mengenai objek yang dibahas dalam teks berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis. Dan bagian ketiga adalah simpulan. Simpulan ini berisi kesan umum yang dirasakan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang struktur teks deskripsi, bagaimana kalau kita bersama-sama menelaah struktur teks deskripsi. Salah satu teks deskripsi yang bukan dijadikan contoh adalah rumah tongkonan. Mari kita baca bersama-sama ya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau, akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, tadi kita sudah baca bersama-sama rumah adat Tongkonan. Sekarang kita telah bersama struktur teksnya ya.
Kita kembali lagi ke paragraf pertama. Ada yang tahu tidak? Pada paragraf pertama ini termasuk struktur teks deskripsi bagian apa? Ada yang tahu? Bagian apa? Iya, bagian identifikasi. Tapi ada yang tahu nggak mengapa kok pada paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasi? Kita bahas bersama-sama yuk. Oke, kita lihat pada paragraf pertama ini dijelaskan bahwa Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama, dan rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Empekan, Sulawesi Selatan. Nah, sangat jelas di sini bahwa pada paragraf pertama ini menceritakan tentang gambaran umum dari rumah Tongkonan itu sendiri. Rumah Tongkonan itu apa? Terletak di mana, ya kan? Jadi sudah jelas bahwa pada paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasi. Sekarang kita beralih kepada paragraf kedua. Ada yang tahu pada paragraf kedua ini termasuk pada struktur teks deskripsi bagian apa? Identifikasi? Deskripsi bagian? Atau simpulan? Pasti bukan simpulan ya. Yang jelas benar, pada paragraf kedua ini masih bagian identifikasi. Kita tahu bahwa pada bagian identifikasi tadi merupakan gambaran umum dari objek yang dideskripsikan, di mana pada paragraf 2 ini masih menggambarkan gambaran umum dari rumah Tongkonan. Di sana tergambar jelas bahwa Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara. Ini masih berhubungan langsung dengan paragraf pertama tadi, yaitu letak dari rumah Tongkonan itu sendiri. Dan masih digambarkan juga bahwa rumah Tongkonan ini berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit, ya. Benar, masih berhubungan dengan paragraf pertama yang menjelaskan tentang letak dari rumah Tongkonan ini berada di mana. Sekarang kita beralih pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf ketiga. Nah, ini dia, paragraf ketiga. Ada yang tahu di paragraf ketiga ini masuk pada struktur teks bagian apa? Tebak saja, tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Apakah masih bagian identifikasi atau sudah masuk ke bagian deskripsi bagian? Benar sekali. Pada paragraf ketiga ini sudah beralih ke bagian deskripsi bagian ya. Tadi kita tahu bahwa deskripsi bagian ini adalah berisi rincian mengenai objek yang dideskripsikan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis. Sekarang kita lihat bahwa pada paragraf ketiga ini menjelaskan tentang rumah adat Tongkonan ini terbuat dari kayu. Kemudian terdapat ukiran pada bagian rumah yang cantik. Ukiran ini bermotif garis-garis. Kemudian rumah adat ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, kayu yang sangat istimewa yang hanya terdapat di wilayah Sulawesi Selatan saja, dan tanpa divernis maupun dipelitur pun kayu ini awet sampai ratusan tahun. Sekarang kita bisa bayangkan bahwa begitu cantik dan begitu uniknya rumah adat Tongkonan ini. Dan walaupun kita tanpa melihat dengan mata kita sendiri bagaimana bentuk rumah adat ini pun kita sudah bisa menerka, kita sudah bisa membayangkan, seolah-olah kita bisa melihat bagaimana cantiknya atau bagaimana uniknya rumah adat Tongkonan ini dari teks deskripsi yang ditulis oleh penulis. Nah, jika hal ini bisa kita lihat pada paragraf ini, maka sudah pasti bahwa di paragraf ini merupakan bagian deskripsi bagian, karena kita dibuat seolah-olah bisa menyaksikan secara langsung wujud dari rumah Tongkonan oleh penulis. Sekarang
kita beralih pada paragraf berikutnya, yaitu paragraf keempat. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Nah, kita sudah baca bersama-sama tadi paragraf keempat ini kan, dan kita juga pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa paragraf keempat ini masih berhubungan dengan paragraf ketiga, di mana paragraf ketiga tadi berisi rincian objek yang dideskripsikan, dan pada paragraf keempat ini juga sama, masih merinci objek yang dideskripsikan, di mana rumah adat tongkonan ini bentuk-bentuknya, kemudian masih didekorasi oleh tanduk kerbau. Di bagian depan rumahnya ditancapkan tanduk kerbau. Jadi kita tanpa melihat langsung rumah adat ini pun kita bisa tahu bahwa oh ya, bagian rumah adat tongkonan ini ditancapkan tanduk kerbau. Kita tahu tadi tanduk itu merupakan simbol kebangsawanan rakyat atau suku Toraja ya. Dan jadi paragraf keempat ini masih merupakan bagian dari paragraf ketiga. Jika paragraf ketiga tadi merupakan bagian deskripsi, bagian dari struktur teks deskripsi, maka pada paragraf keempat ini masih sama, yaitu termasuk deskripsi bagian. Sudah paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, kita berlanjut pada paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Ini dia. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Setuju ya? Sangat setuju bahwa rumah adat tongkonan ini merupakan warisan yang harus kita jaga kelestariannya. Namun yang kita bahas saat ini adalah struktur teksnya. Ada yang tahu struktur teks dari paragraf terakhir ini apa? Ya, karena merupakan paragraf terakhir, kita tahu bahwa paragraf terakhir ini juga termasuk pada bagian simpulan dari struktur dari teks deskripsi ini sendiri. Ya, tadi kita sudah paham juga bahwa bagian simpulan berisi kesan umum yang dirasakan oleh penulis terhadap objek. Dan maka penulis melukiskan kesan-kesannya terhadap rumah tongkonan pada paragraf terakhir ini. Jadi kita penulis bangga, dan kita juga diajak untuk menjaga kelestarian budaya Indonesia, dan rumah tongkonan ini termasuk warisan budaya Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, tadi anak-anak kita sudah menelaah tentang struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Bu Rani harap kalian sudah paham ya sampai sini. Jika ada yang masih belum paham sedikit, kita ulas lagi ya. Kita simpulkan lagi struktur teks dari rumah tongkonan ini. Ya, paragraf 1. Nah, ini. Oke. Paragraf pertama tadi struktur teksnya bagian apa? Identifikasi, benar. Dan paragraf kedua juga sama, masih bagian identifikasi. Kemudian kita lanjut ke paragraf ketiga, ini sudah masuk bagian deskripsi bagian. Dilanjut lagi pada paragraf keempat, dia juga sudah masuk ke dalam bagian deskripsi bagian. Dan yang terakhir ini paragraf kelima merupakan simpulan. Jadi sudah jelas tadi ada 3 bagian dalam struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi yang tercermin pada paragraf pertama dan kedua pada teks ini ya. Dan yang kedua adalah deskripsi bagian yang tercermin juga pada paragraf ketiga dan keempat. Dan yang terakhir adalah bagian simpulan yang tercermin pada paragraf kelima dalam teks deskripsi ini. Nah, jika kalian sudah paham dengan jelas struktur teks deskripsi, sekarang Bu Rani ajak kalian untuk mempelajari jenis-jenis dari teks deskripsi. Ini dia. Ada 3 jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada deskripsi subjektif.
Deskripsi subjektif ini adalah jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman dari penulisnya. Kalau kalian masih ingat pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Parang Tritis Nan Indah. Nah, Parang Tritis Nan Indah ini termasuk dalam jenis teks deskripsi subjektif. Oke, kita lanjut pada bagian yang kedua. Ada deskripsi spasial. Deskripsi spasial ini adalah jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Dan yang ketiga, ada deskripsi objektif. Deskripsi objektif ini adalah jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa atau opini dari penulisnya. Nah, anak-anak, sekarang giliran Bu Rani ingin bertanya. Kalau tadi kita sudah membaca bersama-sama tentang deskripsi rumah tongkonan, sekarang Bu Rani ingin bertanya pada kalian, termasuk ke dalam jenis teks deskripsi apakah rumah tongkonan? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan Bu Rani nanti di bagian komentar ya. Silakan tulis nama, kelas, dan jangan lupa komentar kalian tadi. Termasuk dalam jenis teks deskripsi apakah rumah tongkonan. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.